Sejuk terasa, semesta menyapa. Udara pagi lembut menerpa. Aku telah berdosa kepada surga dan kepada Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Saya Pastor Petrus Suharjono SCY menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus, dan berkatalah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan ayat 11 sampai 32. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan perenungan kita dalam perayaan Ekaristi hari biasa Pekan Prapaskah kedua, Sabtu 11 Maret 2023. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik dan pakaikanlah kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali anak itu dengan selamat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaan.
kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Sungguh indah, sungguh menyenangkan hati, sungguh mendamaikan hati dan pikiran kita. Perumpamaan, penegasan yang disampaikan oleh Yesus bahwa pengampunan dan kerahiman Allah senantiasa melimpah, senantiasa berlaku bagi umatnya, bagi kita yang senantiasa mau bertobat dan kembali kepadanya. Meskipun dosa begitu merusakkan martabat si anak bungsu tadi, meskipun dosanya sedemikian parah, tetapi belas kasih dan pengampunan Tuhan senantiasa berlaku, sungguh indah dan menyenangkan. Dan kiranya itulah yang menjadi misteri dari pengampunan, permaafan yang ada di dalam diri kita, hidup kita. Pengampunan yang kita berikan sungguh-sungguh punya nilai ilahi, punya misteri yang sebegitu dalam, punya nilai yang begitu indah, yang sangat menyukakan dan menggembirakan hati. Maka semoga karunia dan keutamaan pengampunan senantiasa ada di dalam hati kita, ada dalam pikiran kita, ada dalam diri orang-orang beriman, kita semua yang percaya kepada Tuhan. Semoga kita berani bersikap mengampuni dan memaafkan orang lain yang bersalah kepada kita. Tuhan telah memulihkan martabat kita, seperti Bapa memulihkan martabat anak bungsu tadi dengan mengenakan cincin pada jarinya. Martabatnya dipulihkan kembali. Semoga dalam pengampunan yang kita berikan, permaafan yang kita berikan, kita memulihkan martabat, memulihkan harapan, memulihkan semangat, memulihkan hubungan yang ada bersama dengan sesama. Kita diundang, kita dipanggil untuk memiliki belas kasih, memiliki pengampunan dan kerahiman seperti Allah sendiri. Berkatalah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.